Ibu mau salah satu dari kalian untuk memimpinkan doa. Untuk Rigo, silakan memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kami akan kasih doa kita. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kita hari ini, yaitu mengenai apa? Teks laporan percobaan. Ya, benar. Nah, adapun program Pancasila pada materi kita hari ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian kolaboratif, kemudian komunikatif, dan juga kreatif. Nah, pada capaian pembelajaran materi kita hari ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian, Ibu juga berharap kalian mampu menganalisis struktur dalam teks laporan percobaan yang telah kalian baca ataupun kalian dengar. Kemudian, terakhir itu, Ibu harap kalian mampu menyusun teks laporan percobaan itu sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Ini ada pertanyaan pemantik. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah melakukan percobaan? Sudah, Bu. Nah, pasti kalian juga udah tahu nih sedikit tentang teks laporan percobaan ini. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan ini? Ada yang tahu? Bu, teks laporan percobaan itu berisi tentang laporan dari hasil percobaan yang kita lakukan. Seperti contohnya kita lagi menanam sayuran, percobaan menanam sayuran. Jadi di teks laporannya itu kita menyertakan cara-caranya membuat laporan teks percobaan. Iya, benar yang dikatakan Rani. Jadi teks laporan percobaan ini adalah dokumen atau data dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh sang peneliti pada saat melakukan eksperimen atau pada saat melakukan percobaan. Dan tujuan dilakukan eksperimen itu yaitu untuk memberikan informasi yang jelas dan sistematis kepada orang lain mengenai hasil percobaannya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang fungsi teks laporan percobaan. Jadi fungsi teks laporan percobaan itu hampir sama dengan tujuannya. Jadi sama-sama untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil data atau dokumen yang telah diperolehnya dalam melakukan percobaan tersebut. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, kemudian yang keempat hasil, yang kelima simpulan. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, kita juga harus tahu mengenai judul apa yang akan kita buat atau percobaan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua ada tujuan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita juga harus tahu nih tujuan kita itu melakukan percobaan itu untuk apa. Yang pasti untuk mengetahui hasil dari eksperimen yang dilakukan. Kemudian yang ketiga alat dan bahan. Alat dan bahan ini merupakan poin yang penting pada saat melakukan percobaan. Yang keempat ada hasil. Hasil ini adalah keseluruhan dari yang telah dilakukan pada saat melakukan percobaan. Yang kelima ada simpulan. Simpulan ini termasuk data atau dokumen semua yang telah dilakukan oleh sang peneliti. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, ciri-ciri teks laporan percobaan itu terbagi menjadi 6. Dan yang pertama itu disusun berdasarkan hasil percobaan. Disusunnya itu berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua ada pembahasan dikemukakan secara objektif atau secara nyata. Kemudian menyampaikan fakta, bukan opini. Jadi menyampaikan hasilnya itu sesuai dengan fakta, bukan opini atau dugaan seseorang. Kemudian yang keempat itu disusun secara sistematis dan lengkap. Maksudnya itu disusun secara terinci. Kemudian yang kelima menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang keenam bersifat tidak memihak atau netral. Nah, Ibu ada melakukan satu contoh
menurut kalian nih, ini udah sesuai belum dengan susunan teks laporan percobaan? Sudah, Bu. Pasti sudah ya, karena ada judul, kemudian ada tujuannya, terus ada langkah-langkahnya, kemudian ada hasil percobaan. ya. Selanjutnya ada simpulannya. Kesimpulannya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu juga ada tugas untuk kalian dikerjakan sekarang ya. Iya, Bu. Ini Ibu bagi 3 kelompok aja. Bu. PR lah, Bu. PR. Iya, Bu. Minggu depan. Ya berhubung waktunya juga udah mau habis ya, jadi kita buat tugas rumah aja ya. Iya, Ibu. Kumpul kapan nih? Minggu depan dulu. Oke. Tapi kalian udah paham kan sama materi kita hari ini? Paham, Ibu. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Tidak, Bu. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Kira-kira siapa yang tahu nih kesimpulan kita hari ini pada materi kita? Hah? Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu teks laporan percobaan adalah teks yang berisi laporan hasil percobaan atau eksperimen ya yang dilakukan oleh peneliti, dan teks ini itu biasanya mencakup paparan data secara terperinci seperti bahan dan alat yang digunakan serta proses percobaan. Dan teks laporan percobaan ini bertujuan untuk memberi informasi yang jelas dan sistematis mengenai proses, hasil, dan analisis dari percobaan tersebut. Oke, gua rasa materi kita hari ini sudah cukup jelas. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian pimpin doa pada Dina. Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Dina. Sampai jumpa di minggu depan ya, karena Iya, Ibu. Terima kasih.